Coba kita menghitung jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nikmati, yang kita rasakan. Yang pertama dari segi diciptakannya. Allah menciptakan nur Nabi kita, kemudian menciptakan makhluk yang lain. Kalau urusan kita bekerja, maka bagaimana kita menjalankan dunia ini, itu kan wasilah untuk memperoleh. dan di sini kata-katanya pakai alif. Kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sebetulnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bagaimana cara meningkatkannya. Oleh karena itu, marilah kita baca salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meningkatkan iman kita. Ada riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anin Nabi, saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis riwayat sahabat Anas dari Rasulullah, qala, Rasul bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat 3 hal itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Imannya menjadi sempurna, sampai diistilahkan imannya manis, ya. Yang pertama, orang yang merasakan manisnya iman itu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasul-Nya itu lebih dicintai oleh orang tersebut daripada yang lainnya. Nah, ini bagaimana caranya dari sekian barang atau manusia yang kita kenal, ini kira-kira Allah dan Rasul-Nya ini lebih kita cintai daripada yang lainnya. Walaupun kita punya orang tua, punya anak, punya kekasih siapapun, ini tidak boleh mengalahkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita cinta ini, cinta nomor 1 kepada Allah, nomor 2 kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal bagaimana caranya, ya, bisa seperti itu. Nah, tentunya kita harus mempelajari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa. Yang pertama, Allah itu adalah Tuhan kita, alladzi la ilaha illa huwa. Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memiliki semua makhluk termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya miliknya Allah, dunia miliknya Allah, akhirat miliknya Allah. Dan sampai kapanpun kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Baik di dunia tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah,
di akhirat juga tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluknya. Makhluk yang pertama diciptakan itu adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk pertama kali diciptakan itu nur Nabi kita. Setelah menciptakan nur Nabi kita baru menciptakan yang lain. Sampai ada hadis qudsi firman Allah, laulaka ya Muhammadu lama khalaqtul aflak. Bisa kita terjemah, andaikan aku tidak menciptakan kamu, andaikan aku tidak menciptakan kamu, atau bisa dibahasakan andaikan tidak ada kamu, ya, maka aku tidak menciptakan yang lainnya. Ini bukan berarti Allah butuh kepada Nabi kita, bukan. Cuma dari memuliakannya Allah kepada Nabi kita sebagai makhluknya itu sampai dipuji-puji oleh Allah, andaikan aku tidak menciptakan kamu, andaikan tidak ada kamu, maka aku tidak menciptakan makhluk yang lain. Ada riwayat laulaka ya Muhammadu ma khalaqtu samaan wala ardun. Andaikan tidak ada kamu, maka aku tidak menciptakan langit dan tidak menciptakan bumi. Lah yang memuji Nabi kita itu adalah Allah Tuhan kita. Ya, Allah yang memilikinya. Semua makhluk adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana meningkatkan cinta kita kepada Allah. Kemudian Allah menciptakan dunia dan akhirat. Sudah tempat tinggal kita sudah ada, baru Allah menciptakan kita. Kita sangat berterima kasih kepada Allah karena kita ini diciptakan dalam bentuk manusia atau diciptakan sebagai manusia. Kita tidak pesan dulu kepada Allah, ya Allah kalau menciptakan saya, jadikan saya ini manusia, kan tidak ya. Tapi sudah diciptakan sebagai manusia dan Allah memuliakannya. Walaqad karramna bani Adama. Bagaimana nasibnya makhluk seperti katak, ya, seperti kambing, ya, seperti cacing, tidak pernah menikmati indahnya dunia. Sedangkan kita sebagai manusia ini sudah berapa macam keindahan dunia sudah kita nikmati. Ya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah. Allah yang menciptakan kita menjadi manusia dan sedetik pun kita tidak pernah tidak merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung kita terus berdenyut, ini adalah juga Allah yang menjalankan. Sampai ada kan di dalam wiridan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits Allahumma la takilni ala nafsi ya. Ya Allah, jangan pasrahkanlah aku kepada diriku sendiri. Itu ada syarahnya, karena kalau engkau menyerahkan diriku kepada aku sendiri, ya maka langsung mati. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kehidupannya. Jadi kita ini terus dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mencari bekal menuju surga, yaitu
kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan dunia. Jadi sejak awal dan sampai kapanpun kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihidupkan, dipenuhi dengan nikmat, baik nikmat yang mutasilah katanya kitab apa? Ya, kitab tasawuf itu. Nikmat mutasilah itu seperti jasmani kita ini nikmat mutasilah. Nikmat mutasilah itu nikmat yang tidak bisa kita pinjamkan dan kita tidak bisa menyewa. Kita dipinjami nikmatnya mata, nikmatnya kaki, nikmatnya tangan. Dan ini khusus kita nikmati sendiri, nggak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Ya. Ada nikmat munfasilah, seperti kita punya kendaraan. Itu nikmat munfasilah. Kita bisa menikmati kendaraan ataupun tempat tinggal dan kita bisa meminjamkan juga, kita bisa pinjam, bisa kita menyewa. Oleh karena itu nikmat mutasilah ini lebih mahal nilainya daripada nikmat munfasilah. Kalau kita tidak punya kaki, maka tidak bisa nyewa kaki, tidak bisa pinjam kaki. Tapi kalau kita tidak punya mobil, bisa pinjam, bisa nyewa. Dengan demikian maka nilainya kaki kita satu itu lebih mahal daripada mobil yang mewah walaupun 100 mobil ya. Kalau tidak punya mata nggak bisa nyewa mata. Kalau tidak punya mobil bisa nyewa mobil. Nah, kita menghitung-hitung nikmat Allah. Ini untuk menanamkan bagaimana sekiranya hati kita ini adalah terus bisa meningkat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ya kita ini kadang-kadang terhalang oleh nafsu. Nafsu manusia itu yang menjadikan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya kan gini kan, anehnya Allah yang memberikan nikmat tidak pernah berhenti sedetik pun. Ini kadang-kadang perhatian kita dikalahkan oleh manusia yang hanya pernah mengasihi kita atau mengasihi kita setahun sekali. Kita dapat hadiah setahun sekali sarung BHS. Kalau akan hari raya itu sudah dikasih sarung BHS setahun sekali. Loh, itu yang lebih berterima kasih kita kepada orang itu. Ya sebetulnya memang harus berterima kasih. Cuma Allah ini adalah zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang terus memenuhi kebutuhan kita. Segala macam kenikmatan, tidak ada satupun kenikmatan yang bukan dari Allah. Kalau orang tidak cinta kepada Allah, nah ini kan hatinya tertutup dengan nafsunya. Dan seterusnya kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah nanti pindah meninggalkan alam dunia ke alam barzah, juga alam barzahnya miliknya Allah. Kenikmatan barzah juga dari Allah. Setelah barzah ditinggalkan, hari kiamat pindah ke akhirat, surga, ini juga miliknya Allah. Maka kita wajib mau ataupun tidak mau, wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisanya Allahu wa rasuluhu ahabbu
ilayya mimma siwahuma, ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Rasulullah juga harus lebih kita cintai daripada yang lainnya. Jadi setelah cinta kepada Allah, sentralnya itu cinta kepada Allah, lalu cinta kepada Rasulullah karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini wajib cinta kepada Allah karena Allah Tuhan kita, cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah utusan Allah dan kekasihnya, dan kita juga diperintah cinta kepada Rasul, diperintah taat kepada Rasul. Semua ajaran sudah dipasrahkan kepada Rasulullah untuk membawanya. Kemudian jasa Rasulullah ini tidak pernah berhenti untuk kita. Coba kita menghitung jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nikmati, yang kita rasakan. Yang pertama dari segi diciptakannya. Allah menciptakan nur Nabi kita, kemudian menciptakan makhluk yang lain. Sampai dalam bahasa hadis qudsi, kalimatnya hadis qudsi, laulaka ya Muhammadu lama khalaqtul aflak. Itu artinya dari dawuhnya Allah itu, kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah ya kita nggak ada. Kita nggak ada. Dari situ sudah hidup kita ini ngampung kepada hidupnya Rasulullah. Ngampung. Karena kita ngampung ya sangat berterima kasih kepada ya nomor satu kepada Allah, juga berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari segi kita diciptakannya. Jadi diciptakannya nur Nabi kita itu sudah menguntungkan kita. Yang kedua, setelah Rasulullah itu diutus, ya, perjuangan Rasulullah 23 tahun, ya, ini kan menyampaikan Al-Quran dan hadisnya. Ini semuanya ini adalah isi ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi ajaran yang membawa kita bisa kenal dengan siapa Allah, siapa Rasulnya, dan bisa kenal yaitu untuk mencari bekal menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau nggak ada ajaran yang dibawa Rasulullah, kita ini bisa kenal siapa? Ya akhirnya kan tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, juga tidak kenal surga itu apa dan bagaimana caranya mencari surga. Akhirnya hidupnya manusia kan sama dengan binatang atau balhum aldollu, ya. Yaitu sudah contohnya sebelum diutusnya Rasulullah itu keadaan orang-orang jahiliyah itu. Yang berlaku di kalangan mereka itu adalah menurut pendapat masyarakat yang bodoh-bodoh. Apa yang menjadi kebanggaan itu adalah hukum masyarakat itu, bukan hukum Allah. Membunuh anak jadi kebanggaan. Mengubur anak hidup-hidup jadi kebanggaan. Kalau sudah jadi kebanggaan dan dipuji-puji oleh masyarakat, itu akhirnya kan untuk tega ataupun tidak tega itu kan hilang. Ya. Hebat kamu kan itu kan. Hebat kamu. Jadi setelah membunuh anaknya disanjung, ya, dapat penghargaan. Nah ini
ini adalah hukum kalau andaikan tidak ada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang ini kita alhamdulillah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Nabi kita. Berterima kasih kepada Nabi kita karena yang membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai saat ini kita juga berterima kasih kepada para sahabat, para tabi'in dan para alim ulama yang menyampaikan ajaran tersebut sampai saat ini, dan di daerah ini kita bisa mempelajari, menganutnya dengan segar. Walaupun zaman kita jauh dengan Rasulullah, tempat tinggal kita jauh dengan Rasulullah, tapi ajaran yang kita pelajari ini sangat segar sekali. Ya. Apalagi dengan usaha para alim ulama, para masyayikh kita, para masyayikh Sidogiri, ya kita bisa kenal, dan semua wajib kita berterima kasih kepada mereka.